Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya di malam minggu ini, malam minggu pertama ya di tahun 2021. Hari ini karena masih tanggal 2 ya, 2 Januari tahun 2021. Artinya ini kan malam minggu pertama. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan karunia nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, dan juga nikmat sehat walafiat. Terutama kita masih berada saat ini di masa-masa pandemi coronavirus disease 19 ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari virus tersebut, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma dan bisa bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti minum di telaga beliau dan bersama-sama dengan beliau mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, pada malam minggu ini ya Abi sambil santai, baru saja pulang Abi bersama dengan si cantik Abi satu-satunya ya, anak kedua Abi ya, sambil mencicipi sedikit martabak. Dalam kesempatan ini Abi ingin mengisi chat pertama yang pernah Abi katakan kemarin, bahwasannya insya Allah nanti di dalam channel ini ada chat catatan hikmah Abi Taufur. Nah, karena kondisinya malam ini malam minggu dan memang santai saja, namanya juga chat obrolan ya, walaupun isinya adalah catatan dan hikmah atau cuapan hikmah atau celoteh hikmah atau apalah pokoknya ya, namun Abi harapkan ini bisa bermanfaat walaupun kita dalam suasana santai ya. Ini insya Allah yang pertama dan insya Allah tidak terlalu lama bahasan-bahasannya. Abi tadi taklim hari Sabtu, kebetulan Abi memang taklim di Masjid Jami Al-Ikhwan, memberikan taklim pada kaum ibu di wilayah sini, terutama jamaah Masjid Jami Al-Ikhwan. Tadi ada satu pertanyaan yang timbul dari ibu-ibu ketika Abi sedang membahas masalah ikhtalafal ulama fi al-basmalah hal hiya ayatun min al-Fatihah am la ya. Ketika membahas tentang perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama tentang apakah basmalah itu termasuk di dalam ayat salah satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Nah, tiba-tiba setelah penjelasan singkat tentang perkara tersebut, tiba-tiba ada yang bertanya, ya memang Abi bilang perkara ikhtilaf itu kan sudah hal yang lumrah dan itu sudah terjadi sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan satu hal yang baru terjadi saat-saat ini, walaupun sekarang kadang-kadang diperuncing ikhtilaf tersebut atau perselisihan tersebut sehingga meruncing dan menajam sehingga hampir menimbulkan clash antara sesama umat Islam. Padahal ikhtilaf di antara umat itu adalah rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke tadi, apa yang timbul pertanyaan, ada ibu-ibu yang bertanya kemarin waktu tahun baru itu ya, itu bagaimana kita merayakannya, itu boleh apa enggak? Artinya kita makan bakar ayam bersama-sama dengan keluarga segala macam, boleh atau tidak? Atau boleh enggak sih kita ngucapin selamat tahun baru kepada saudara-saudara kita ya, misalnya adik kita atau keluarga kita yang lainnya, pokoknya di antara kita gitu ya. Nah, baik.
Untuk masalah ini, Abi sudah yakin ya. Untung nggak ada yang nanya tentang selamat Natal ya, karena memang sudah jelas ya bagi Abi bahwa mengucapkan selamat Natal, Abi memiliki keyakinan itu adalah haram dan Abi pegang itu. Sampai kapanpun Abi pegang mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk agama selain Islam, terutama yang menjalankan hari raya Natal tersebut, itu tidak diperkenankan. Ini udah ijma ulama. Setahu Abi ini sudah ijma ulama. Walaupun memang ada yang menyatakan boleh, ya silahkan. Sekali lagi itu adalah ikhtilaf, itu adalah perbedaan pendapat khilafiyah. Ya, jadi Abi tidak mempermasalahkan itu. Yang Abi berpegangan kepada pendapat Abi, kepada pendapat yang Abi pegang, yaitu pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal kepada kaum Nasrani khususnya itu adalah haram. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang membolehkan, seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili membolehkan, Syekh Yusuf Al-Qardawi membolehkan, bahkan Al-Habib Ali Al-Jupri, Habib Ali Al-Jupri membolehkan. Kalau Abi nggak salah, itu kan beliau memperbolehkan. Mungkin itu suasananya beda dengan suasana yang kita miliki sekarang ini di tanah air kita. Jadi itu silahkan, beliau memiliki pendapat itu, tentu saja berargumen dengan argumen yang kuat, dengan dalil yang kuat. Kalau Abi sendiri tetap berpegang dengan akidah, dengan keyakinan yang selama ini Abi pegang, yaitu mengucapkan Natal hukumnya haram buat kita kalau kita ucapkan kepada orang-orang di luar agama Islam atau kepada orang-orang non Islam. Kita kembali kepada pertanyaan dari ibu-ibu tadi, diantaranya bagaimana kalau merayakannya. Ya, sebenarnya ini selalu muncul ini. Setiap akhir bulan Desember selalu muncul yang namanya pro kontra tentang pertanyaan-pertanyaan yang nggak beda jauh. Itu aja biasanya. Kalau bulan Desember datang yang ditanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, bagaimana hukum merayakan tahun baru, bagaimana hukum mengucapkan tahun baru, biasanya itu. Ya. Nah, dan itu wajar saja ditanyakan. Jangan-jangan juga mungkin di antara para pemirsa, saudara-saudara Abi yang kebetulan melihat video ini juga mungkin belum tahu, atau mungkin tahu tapi nggak begitu yakin gitu ya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sedikit Abi ingin sambil santai ya mengulas ya mungkin sekitar 10 menitan bagaimana kira-kira seperti itu. Apakah boleh atau tidak? Pada dasarnya bukan merayakannya atau bukan acara yang kita, pada dasarnya yang tidak diperkenankan itu adalah mengisi malam tahun baru dengan hal-hal yang berbau maksiat. Itu Abi yakin itu. Ya, alasan utama para pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan merayakan malam pergantian tahun itu karena sebagian besar orang merayakan malam pergantian tahun itu dengan acara-acara yang tidak memiliki makna. Acara-acara yang bahkan di dalam syariat agama kita adalah hal-hal yang terlarang. Contohnya aja, muda-mudi pergi berduaan ke taman hiburan atau ke Monas atau kemana lah. Ya, Abi tidak menyebutkan tempat. Ya, sekarang karena lagi lockdown mungkin tempat-tempat tersebut ditutup. Tapi biasanya malam-malam tahun baru kan kita sering lihat lah itu. Ya, nah hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang melanggar syariat. Jadi ketika ada orang berduaan, jangankan malam tahun baru, malam apa saja sebenarnya itu udah haram. Ya. Apalagi kalau misalnya itu dispesialisasikan setiap malam tahun baru lalu mereka pergi berdua berpacaran atau mungkin mengadakan acara-acara konser di mana ada ikhtilat yang luar biasa antara laki dengan perempuan, atau mungkin acara mohon maaf mabuk-mabukan atau ya hal-hal lain lah yang di luar izin daripada syariat Islam, itu jelas diharamkan. Ya, tapi seandainya malam tahun baru kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dalam rangka menyambut tahun baru kita isi dengan kegiatan yang positif, apakah harus dilarang juga? Misalnya, ayo menyambut malam tahun baru 2021 kita adakan tahlilan di masjid, kita adakan doa muhasabah bersama, ya, atau doa bersama terutama saat ini di mana bangsa kita tengah dilanda oleh pandemi coronavirus. Boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Ya, jadi masalahnya bukan merayakannya, tapi apa yang dilaksanakan pada malam tahun baru itu, atau jenis perayaan atau kegiatan apa yang dilakukan, itulah yang membuat orang itu mengatakan haram. Karena memang pada dasarnya bukan cuma di malam tahun baru, tapi di malam-malam lain pun hal-hal yang melanggar syariat haram untuk kita lakukan. Oleh karena itu maka Abi berpendapat, ya bukan pendapat Abi pribadi, bukan, tapi memang pada dasarnya al-aslu fi syai' al-ibahah, segala sesuatu itu kan dasarnya boleh, ya kan? Nah, kalau boleh berarti kita menyambut tahun baru itu juga diperkenankan, ya. Apalagi tahun baru ini juga bukan
mengucapkan tahun baru lah, misalnya mengucapkan selamat tahun baru tadi yang ditanyakan juga. Apakah kira-kira itu tadi katanya tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Islam? Abi justru bingung, apakah tahun miladiah ini tidak ada di dalam Islam? Abi yakin Allah Subhanahu wa taala itu mengakui adanya penghitungan waktu atau penghitungan tahun berdasarkan miladiah ini, berdasarkan perhitungan matahari. Karena memang di Quran sendiri kan ada dua cara penghitungan, ada dua kalender yang diakui oleh Islam. Benar, Allah telah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bilangan bulan di sisi Allah yang Allah tetapkan, ya. Itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini jelas memang adalah bulan-bulan qamariyah atau tahun hijriyah yang kita kenal, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu ada 12 bulan dan itu memang benar, dan itu adalah bulan qamariyah. Itu bulan kita, bulan Islam, bulan qamariyah. Tahunnya namanya tahun hijriyah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu benar, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang tadi Muharram sampai Zulhijjah itu ada 4 yang diharamkan, yaitu bulan yang salah satu mutawaliyah kata baginda Rasulullah dalam hadis, yang 3 berturut-turut. Apa yang 3 berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan ke-11, 12, dan 1. Wa wahidun fardun, ya, dan yang satu ini menyendiri. Ya, apa bulan apa itu? Wahwa Rajab Mudhar, bulan Rajab, bulannya kaum Mudhar. Ini udah jelas. Ada benar di dalam Al-Quran, ada juga di dalam hadis masalah bulan-bulan qamariyah. Nah, sekarang apakah tahun miladiah ini tidak ada, tidak diakui oleh Islam, oleh kita? Padahal selama ini kita juga kan memakai tahun-tahun itu. Bahkan kalau Abi tanyakan, Abi yakin, ya, setiap Abi tanyakan tanggal berapa kamu lahir, pasti kamu langsung, walaupun kamu Muslim, ya, pasti kamu akan menjawab tanggal lahir saya tanggal 2 Januari misalnya, tanggal 13 Juni misalnya Abi. Selalu yang diingat itu. Karena memang selama ini kita pakai adalah tahun miladiah. Dan itu tidak salah. Kita memakai itu juga tidak salah. Tidak berarti kalau kita memakai tahun miladiah lalu dengan sendirinya berarti kita keyakinan kita bertukar dengan keyakinan agama lain. Ketika kita mengucapkan selamat tahun baru berarti dengan sendirinya kita meyakini agama lain. Abi kira tidak seperti itu. Karena pada dasarnya Al-Quran juga mengakui adanya penghitungan berdasarkan peredaran matahari. Nah, dalam Al-Quran Allah itu pernah menyatakan seperti ini. Jadi Abi udah jelaskan di hadapan ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan falikul isbah, ya. Allah yang telah falik itu menyingsingkan, menghilangkan atau ya, pokoknya menyingkirkanlah, ya, pagi hari. Kemudian wa ja'ala laila sakana, dan Allah juga yang telah menjadikan malam itu sebagai tempat kita untuk beristirahat. Kemudian Allah lanjutkan wasyamsa wal qamara husbana, dan Allah juga menjadikan matahari dan menjadikan bulan sebagai metode atau alat untuk menghitung bilangan waktu atau tahun. Seperti itu. Jadi ada memang dua itu. Wa ja'ala syamsa, menjadikan matahari sebagai metode penghitungan tahun, wal qamara, dan juga bulan husbana sebagai metode penghitungan tahun. Artinya apa? Ada kalender hijriyah bulan, ya, al-qamar, ada juga kalender miladiah matahari atau sonar, tahun sonar kita kenalnya dengan tahun matahari, kan gitu. Artinya apa? Ini dua-duanya diakui. Bahkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan itu, ya, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran, ya. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab, ya, agar kalian semua mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Artinya matahari dan bulan dua-duanya diakui dan dipakai dalam syariat kita. Jadi ketika kita mengakui tahun miladiah 1 Januari 2021, kita ucapkan itu kepada teman kita, saudara kita, maka Abi yakin dan percaya bahwa itu tidak menyalahi syariat, karena itu juga sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maksudnya sudah ada, memang Allah nyatakan ada perhitungan waktu berdasarkan peredaran matahari. Bumi mengelilingi matahari, itu namanya tahun miladiah atau tahun syamsiyah atau tahun Masehi. Sedangkan kalau peredaran bulan mengelilingi bumi itu namanya tahun qamariyah. Nah, antara tahun miladiah dengan qamariyah ini jelas beda.
Karena perhitungan bumi mengelilingi matahari dengan bulan mengelilingi bumi itu lebih lama bumi mengelilingi matahari. Makanya tahun miladiah itu ada 365 hari, yaitu rata-rata ya. Dan tahun qamariyah karena tidak ada yang 31 hari ya, maksimal 30 hari, 29 sampai 30 hari. Sedangkan tahun Syamsiyah itu ada 28, ada 29, ada 30, bahkan 31, itu ada 7 bulan, 31 hari, maka dia lebih banyak. Perbedaannya 11 hari. Nah, jadi dua-duanya itu diakui. Di dalam ayat yang lain kalau nggak salah ketika Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walabisu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a." Dan Allah Subhanahu wa taala di situ menyatakan dan mereka para Ashabul Kahfi itu tinggal fi kahfihim di dalam gua mereka. Kan diceritakan di situ ada para pemuda yang terjebak di dalam gua. Berapa lama itu mereka terjebak di dalam gua? Al-Quran menyatakan walabisu fi kahfihim salasumi'ati sinin. Mereka tinggal di goa-goa mereka itu, 300 tahun. Salasumi'ati sinin. Tapi Allah tidak sebutkan salasumi'ati sinin saja. Allah tambahkan lagi dalam ayat yang itu lanjutannya wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Artinya 309 tahun. Nah, kalau misalnya 309 tahun kan Allah bisa saja Allah menyatakan bahwa mereka walabisu fi kahfihim salasami'ati sinin salasami'ati watis'u sinin atau salasami'ati watis'a sinin atau tis'a sanah. Kan gitu. 309 kan salasami'a watis'a itu bahasa Arabnya. Tapi di Quran dinyatakan salasami'a wasdadu tis'a. Ternyata mungkin di sini Allah ingin memberikan kita rahasia. Abi belum sempat buka tafsir. Mungkin nanti suatu saat kalau misalnya ini salah, Abi akan buka tafsir. Mohon maaf, ini juga bukan menafsirkan, tapi hanya mengatakan bahwa ini di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa ada tahun qamariyah, ada tahun syamsiyah. Di mana para Ashabul Kahfi itu kalau mereka tinggal di dalam goa dihitung berdasarkan peredaran matahari atau tahun syamsiyah atau tahun miladiah, maka mereka tinggal di goa selama 300 tahun. Tapi kalau kita hitungnya itu berdasarkan qamariyah atau bulan, peredaran bulan, maka mereka tinggal di dalam goa salasami'ati sinin ya, 300 tahun wasdadu tis'a tambah 9. Karena apa? Karena perbedaan antara bulan qamariyah dengan bulan syamsiyah itu adalah 11 hari. Kalau kita tambahkan ya, ini perbedaan ini maka akan klop nanti 300 ditambah 9 ya. Jadi 309 tahun berdasarkan tahun qamariyah ya. Jadi pas tuh 300 tahunnya miladiah, 309 tahunnya qamariyah. Jadi dua-duanya benar dan dua-duanya memang diakui oleh Al-Quran. Ada penghitungan berdasarkan kalender matahari, ada perhitungan berdasarkan kalender bulan atau qamariyah. Nah, jadi ketika ditanyakan tadi, Abi jelas menjawab bahwasanya mengucapkan itu tidak masalah dan tidak berarti kita meyakini agama lain lalu kita berpindah akidah sehingga kita menjadi kufur, na'udzubillah, atau mungkin kita murtad keluar dari keyakinan akidah kita, akidah Islam, na'udzubillah. Baik para pemirsa, jadi di sini ya Abi kira ini satu hal yang tidak perlu kita permasalahkan lagi, bahwasanya untuk mengisi tahun baru, selama pengisian itu adalah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka jelas-jelasan itu dianjurkan. Misalnya kita bermuhasabah untuk mengintrospeksi diri, ya, supaya kita mengintrospeksi diri kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat pada tahun-tahun yang lalu untuk bisa kita perbaiki pada tahun yang akan datang. Ini kan dianjurkan. Kita terus-menerus melakukan hisab, muhasabah, ya kan? Itu dianjurkan karena kita ingin menjadi umat baginda Rasulullah. Yang Rasulullah nyatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik adalah orang yang panjang usia dan baik juga perbuatannya. Nah, kita pengen, makanya setiap datang tahun baru sebagai bentuk rasa syukur kita karena Allah masih memberikan kita nikmat hidup, artinya kita masih bisa menambah bekal kita kepada Allah, menambah bekal kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan ketakwaan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu kita bersyukur, kita juga bisa berintrospeksi diri, ya. Kita ajak orang lain untuk tahlilan, zikiran, muhasabah dan lain sebagainya di malam tahun baru. Bagus itu. Abi bahkan
sering sekali ya, bukan sekali dua kali Abi mengisi acara malam tahun baru ya. Jadi untuk melakukan muhasabah, bahkan pernah Abi jam 2 malam baru sampai di rumah lagi karena acaranya kebetulan agak jauh. Jadi Abi kira itu bukan hal yang jelek ya. Itu bukan hal yang bertentangan dengan syariat selama tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperkenankan oleh syariat agama kita, agama Islam ya. Jadi silakan bagi yang mau merayakan dengan catatan ya, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau dengan kegiatan yang negatif, misalnya mubazir ya, memasang petasan sampai puluhan juta, itu beli petasan buat di kembang api buat di cuma sekedar menyambut malam tahun baru, jelas itu tabzir. Dan yang namanya mubazir, tabzir itu tidak boleh memang. Wala tubazir tabziro, dalam Al-Quran jelas itu. Wala tubazir tabziro, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Itu udah jelas, dan memang kita dilarang untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau malam tahun baru ya udah, nggak usah pakai kembang api ya, kita rayain aja. Tadi kita makan, kita patungan, yuk kita makan ayam bersama, kita bakar ikan ya, bukan gambar ikan terus dibakar. Abi kemarin lihat sempat itu ada gambar ikan dibakar, ikan bakar katanya, atau bakar ikan malam tahun baru. Tidak ya, ikan beneran, ayam beneran. Silakan kita makan bersama-sama, baca doa, lalu makan bersama-sama, kita nikmati bersama dengan keluarga kita. Masya Allah, menyambung tali silaturahim. Man arada yibsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharih falyasil rahimah. Itu anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, jadi sekali lagi buat yang belum tahu, terutama ya para sahabat-sahabat channel YouTube Ahmad Taufur Abi, khususnya siswa-siswi Abi, jadi kita jangan ragu lagi ya, silakan isi malam kegiatan tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan silakan kalian ucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara kalian sesama muslim dengan tujuan apa? Supaya introspeksi, muhasabah, mengingat ya, dan juga sebagai rasa syukur kita karena kita sudah ditambahkan nikmatnya oleh Allah berupa panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat dan lain sebagainya. Itu saja Abi kira sebagai pembuka chat ini. Kebetulan sekali ya, ada tadi taklim, ada pertanyaan, jadi bisa Abi jadikan konten juga sebagai konten pembuka pas tahun baru, pas awal tahun, dan pas juga ini adalah konten pertama Abi untuk playlist chat, catatan dan hikmah Abi Taufur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah, Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, kepada para asatiz yang kebetulan memang berbeda pendapat, maka Abi tidak mempermasalahkan itu ya. Abi terima perbedaan pendapat tersebut karena ya, perbedaan pendapat di antara umat adalah rahmat. Jadi bukan sesuatu yang harus kita pertentangkan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali lagi buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full always.